Halo teman-teman marketers, jumpa lagi dalam episode 10 Minutes Industry Update kali ini. Bersama saya, Rian Nasution, Industry Head untuk Consumer, Property, dan Retail di Markless Inc. Ya, seperti episode-episode sebelumnya, kali ini kami akan menyampaikan berita-berita terupdate dalam industri consumer, property, dan retail. Berita yang pertama, Sarinah Reborn ditargetkan akan kembali beroperasi pada November 2021 dengan beragam strategi yang baru. Adapun Sarinah, pusat perbelanjaan pertama di Indonesia dan gedung pencakar langit pertama di tanah air, didirikan 54 tahun silam oleh Presiden Soekarno. Direktur Utama Sarinah, Ibu Fety Quartati menyatakan bahwa saat ini progres renovasi gedung Sarinah sudah mencapai 50 hingga 60%. Saat proses renovasi ini dilakukan, pendapatan Sarinah ditopang oleh lini bisnis lain yang dimiliki oleh perusahaan, seperti kegiatan ekspor-impor, penyewaan ruang perkantoran, serta berbagai macam cabang pusat perbelanjaan lainnya, seperti yang ada di Kota Malang, Surabaya, Semarang, dan juga di beberapa bandara. Selain itu, Direktur Utama Sarinah, Ibu Fety Quartati juga menargetkan bisnis online menjadi growth engine baru di masa depan dengan masuknya dorongan produk-produk UMKM untuk didigitalisasi ke e-commerce. Roadmap atau blueprint untuk mendrive bisnis online ke depannya sudah akan disiapkan. Untuk 5 tahun ke depan, pendapatan memang masih diorientasikan pada bisnis offline, khususnya gedung baru Sarinah yang tidak hanya menjual barang, tetapi juga menciptakan pengalaman serta pembelajaran dari gedung yang kini telah menjadi cagar budaya tersebut. Sarinah juga bekerja sama dengan Dafri, sebuah perusahaan duty free terkemuka yang berpusat di Switzerland. Dalam 5 tahun ke depan akan ada 100 gerai duty free pilihan di dunia yang akan menjajakan produk-produk unggulan UMKM serta komoditas Indonesia. Kerjasama ini akan dimulai dengan 10 produk prioritas pilihan seperti kopi, teh, rempah-rempah, produk kecantikan, serta kesehatan, serta ekspor rotan, mebel, wastra, serta berbagai macam hasil bumi Nusantara lainnya. Dalam kerjasama ini juga akan disiapkan outlet downtown duty free di gedung baru Sarinah Tamrin, Jakarta. Sarinah memang harus naik kelas dan harus berani bersaing di pasar global. Kita masuk ke berita yang kedua. Melalui entitas PT Pradipa Darpa Bangsa, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa alias Gojek telah membeli 4,76% saham dari PT Matahari Putra Prima Tbk. PT Aplikasi Karya Anak Bangsa alias Gojek telah membeli saham PT Matahari Putra Prima Tbk. Diketahui dari episode sebelumnya juga kita sudah menjelaskan bahwa PT Multipolar Tbk induk usaha dari MPPA telah melepas saham sebanyak 11,9% ke 3 perusahaan. Salah satunya adalah PT Pradipa Dipta Bangsa sebesar 4,76%. PT Pradipa Darpa Bangsa adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis yang dimiliki oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa alias Gojek sebesar 99,996% dan juga PT Dompet Karya Anak Bangsa alias GoPay sebesar 0,004%. Oke, sekarang berita yang ketiga. Ray menilai realisasi stimulus kredit properti DP 0% maupun insentif PPN yang diberikan pemerintah belum efektif. Ray melalui Wakil Ketua Umum DPP Ray Bidang Investasi, Regulasi, dan Perizinan Bapak Muhammad Turino Junaidi menjelaskan bahwa saat ini industri properti menghadapi
tantangan besar. Karena properti tidak menjadi prioritas bagi masyarakat di saat situasi pandemi COVID-19 seperti ini. Ray menilai diperlukan stimulus yang lebih konkret dari pemerintah agar mengangkat minat masyarakat terhadap pembelian properti. Stimulus kredit properti DP 0% maupun insentif PPN yang diberikan pemerintah dinilai belum efektif untuk mengangkat industri properti. Pelaksanaan DP 0% dinilai dilaksanakan tidak maksimal oleh perbankan karena mayoritas perbankan hanya memilih konsumen yang bonafit saja. Serta stimulus tersebut hanya berlaku bagi developer-developer yang memiliki unit yang ready stock. Padahal mayoritas developer menjual rumah dengan sistem inden yang membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun untuk pembangunannya. Berita yang keempat, berdasarkan laporan keuangan 2020, PT Lippo Karawaci Tbk dan PT Lippo Cikarang Tbk mengalami kerugian triliunan rupiah sepanjang tahun 2020. Berdasarkan laporan keuangan yang telah terpublikasi, Lippo Karawaci membukukan kerugian bersih sebesar 8,89 triliun rupiah sepanjang tahun 2020. Kerugian tersebut meningkat 349% dari tahun 2019 lalu, yang mana perusahaan memperoleh rugi bersih senilai 1,98 triliun rupiah. Pendapatan perusahaan juga mengalami penurunan 2,87% menjadi 11,96 triliun rupiah dari tahun sebelumnya sejumlah 12,32 triliun rupiah. Senada dengan kinerja Lippo Karawaci, anak usaha dari Lippo Karawaci yakni Lippo Cikarang mencatatkan kerugian bersih senilai 3,65 triliun rupiah sepanjang tahun 2020. Kerugian ini melonjak dari tahun sebelumnya yang mana Lippo Cikarang masih mencatatkan laba bersih sebesar 310,91 miliar rupiah. Meskipun pendapatan Lippo Cikarang naik 8,82% menjadi 1,84 triliun rupiah dari tahun sebelumnya sebesar 1,69 triliun rupiah. Baik teman-teman marketers, itu tadi berita-berita terupdate untuk industri consumer, properti, dan retail. Saya Rian Nasution beserta kru yang bertugas dengan menggunakan protokol COVID-19 undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Stay safe, stay healthy.